Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faridatul Rofiah dengan NIM 126201212098. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Problem-based learning adalah strategi pembelajaran dengan suatu permasalahan. Jadi, siswa dijelaskan sedikit materi, kemudian diberikan persoalan atau permasalahan agar peserta didik lebih aktif berpikir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah yang pertama yaitu penjelasan. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa materi terkait perkembangbiakan hewan dan tumbuhan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat kemarin. Perkembangbiakan hewan yaitu ada dua, ada generatif dan vegetatif. Generatif yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar dengan cara bertelur, vivipar dengan cara melahirkan, dan ovovivipar dengan cara bertelur dan melahirkan. Kemudian yang vegetatif ada tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Perkembangbiakan generatif yang pertama yaitu ovipar, yaitu embrio baru tumbuh di dalam telur induknya. Ciri-cirinya yaitu tidak berdaun telinga, kemudian tidak memiliki kelenjar susu, kemudian tidak memiliki pori-pori tubuh, dan yang terakhir mengerami telurnya. Contoh dari ovipar ini yaitu bebek, burung, katak, buaya, kura-kura, ikan, ayam, dan penguin. Kemudian yang kedua, vivipar, yaitu embrio baru tumbuh di dalam rahim tubuh induknya. Ciri-cirinya memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, mengalami masa mengandung atau kehamilan. Kemudian embrio mendapat makanan dari induk melalui tali pusar. Embrio sempurna dilahirkan dari tubuh induk dan tubuh ditumbuhi rambut. Contoh dari vivipar ini yaitu lumba-lumba, paus, dugong, kelelawar, sapi, kuda, kambing, anjing, kelinci, unta, landak, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu ovovivipar. Embrio baru tumbuh dan berkembang di dalam telur yang tersimpan dalam tubuh induknya hingga sempurna, kemudian dikeluarkan melalui melahirkan. Ciri-ciri ovovivipar ini yaitu induk betina bertelur, tetapi tidak dikeluarkan atau masih dalam perut induk. Kemudian cadangan makanan diperoleh dari dalam telur. Embrio berkembang di dalam telur dan embrio sempurna menetas, kemudian dikeluarkan dari tubuh induk bersama pecahan cangkang telur. Contoh dari ovovivipar ini yaitu beberapa jenis ular seperti ular boa, sanca, dan piton, kemudian ikan pari, ikan hiu macan, kuda laut, kadal, buaya, iguana, bunglon, dan platypus. Perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama ada tunas. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Tunas tumbuh membesar lalu pisah dari induknya, dan tunas tumbuh menjadi individu baru. Contoh dari tunas yaitu hidra, ubur-ubur, dan animun laut. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu membelah diri. Proses pembelahan bakteri yang pertama yaitu satu sel bakteri dengan satu inti. Yang kedua, inti mulai membelah. Yang ketiga, inti jadi dua, sel mulai membelah. Yang keempat, sel hampir terbelah. Yang kelima, sel akan menjadi dua. Dan yang terakhir, sel bakteri menjadi dua bakteri baru. Contoh semua hewan bersel satu seperti amoeba, bakteri, dan paramecium. Perkembangbiakan vegetatif yang ketiga yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh. Prosesnya yaitu induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri, lalu potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Contohnya cacing pipih, planaria atau cacing pita, dan bintang laut. Setelah pendidik menjelaskan kepada peserta didik, kemudian peserta didik diberikan persoalan atau permasalahan terkait materi yang telah diberikan untuk diselesaikannya. Yaitu saya menggunakan metode berkelompok, karena dengan berkelompok siswa dapat lebih aktif
dan dapat berdiskusi dengan teman-temannya, serta dapat bertukar pendapat sehingga bisa menyelesaikan persoalan yang diberikan oleh pendidik. Di sini saya membagi peserta didik menjadi 3 kelompok untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu untuk kelompok pertama, permasalahan tentang perbandingan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kelompok kedua yaitu akan menyelesaikan permasalahan tentang cara tumbuhan dapat berkembang biak. Untuk kelompok 3 yaitu menyelesaikan permasalahan tentang cara hewan berkembang biak. Kemudian, pendidik memberi beberapa waktu kepada peserta didik untuk mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, serta pendidik juga bisa sedikit membantu dan mengarahkannya. Setelah selesai, saya meminta untuk perwakilan kelompok maju membacakan hasil diskusi tersebut ke depan kelas. Kemudian, saya akan memberikan apresiasi atau reward kepada peserta didik yang berani maju ke depan kelas. Tujuan saya memberi hadiah adalah untuk menambah semangat peserta didik. Kemudian setelah selesai dalam melakukan praktek pembelajaran tersebut kepada peserta didik, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu dapat memberi tantangan kepada siswa untuk menemukan pengetahuan baru, membantu siswa untuk mentransfer pengetahuan mereka dan mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Kemudian pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran, dan metode ini dianggap lebih menyenangkan serta disukai siswa. Kemudian juga dapat mengembangkan minat siswa untuk terus belajar. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.